sekaligus karena memang ada jadwal kan kita hari ini sudah terjadwal. Lalu kemudian kita kumpulkan dengan jadwal-jadwal kita dan agenda kegiatan kita, akhirnya alhamdulillah bisa berhadir di RRI Banjarmasin sekarang ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, ulun terima kasih juga yang sudah berhadir di Pro 4 Banjarmasin dari tanah laut ya, jauh-jauh bahasanya seperti itu. Tapi sebelumnya emang ada kegiatan nggak Bang di sini atau kayak ada acara-acara apa gitu? Sebenarnya rutin ke Banjarmasin ini rutin karena kita praktisi ruqyah juga, praktisi ruqyah, dan kita ada klinik di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Oke. Baik, di selanjutnya di tengah ada guru. Gimana guru? Jauh-jauh dari Banjarbaru, kada jauh-jauh Bang, lumayan lah dekat aja. Gimana tuh perjalanannya menuju RRI Banjarmasin? Apakah memang ada acara juga kah, kolaborasi antara Banjarmasin dan Banjarbaru atau seperti apa? Enggak sih, memang hadir ini khusus untuk acara hari ini karena seminggu yang lalu saya dikabarin bisa nggak hadir pada hari ini, dan kebetulan memang ada waktu luang. Jadi alhamdulillah sehat dan bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang kehadirannya untuk hari ini dari Banjarbaru ke Banjarmasin. Selanjutnya Bang Irsa, gimana kabarnya Bang? Baik aja kah Pian mengelola orang-orang Banjar nih? DPC Banjarmasin. Sehat. Alhamdulillah. Tetap terus semangat ya dalam melestarikan budaya-budaya Banjar lah. Oke. Baik pendengar, kebetulan hari ini tema kita upaya mempertahankan budaya, kesenian dan orang Banjar. Pastinya upaya mempertahankan tentu terus dilakukan oleh orang-orang Banjar karena semakin maraknya ada budaya-budaya luar yang masuk, budaya-budaya Korea, K-pop dan lain sebagainya, tentu membuat anak muda lebih mencintai budaya luar ketimbang budayanya sendiri, yaitu budaya-budaya Banjar. Makanya hadirnya dari Lawang Kuning Banjar di Pro 4 ini untuk menyuarakan dan membuktikan bahwa Lawang Kuning Banjar bisa untuk mempertahankan budaya kesenian yang pasti orang Banjar tentunya. Mungkin bisa diawali dulu nih Bang, terserah dari Banjarbaru dulu kah yang mengawali, Tanah Laut atau Banjarmasin? Bang, dari Banjarbaru. Tengah dulu aja. Nah, di tengah dulu lah. Ya. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Dang Sanak di kanan kiri saya, bukan bukan penjaga surga dan neraka, bukan di kanan dan kiri ya kan. Aduh. Atau madu dan racun, bukan. Ya. Budaya itu kan suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok atau suku yang biasanya diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga proses untuk mempertahankan itu bukan sebentar dan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dalam bingkai negara, dalam bingkai pemerintahan provinsi, misalnya kita di Kalimantan Selatan, semua komponen itu harus saling bekerja sama untuk bagaimana melestarikan budaya lokal. Dalam hal ini kan budaya Banjar, mau dari pemerintah daerah, kemudian DPRD provinsi, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh muda, termasuk seperti kami adalah orang-orang muda, bukan orang muda yang menolak tua, bukan sih. Orang-orang muda yang memiliki semangat untuk itu, untuk menjaga eksistensi daripada budaya, sehingga budaya-budaya yang di dalamnya ada adat istiadat, ada seni, ada berbagai macam, ada bahasa, ada, ketika kita berbicara budaya kan majemuk, dia luas. Betul. Apalagi budaya Banjar, eksistensi itu tidak bisa tidak dilakukan oleh semua pihak secara komitmen dari niatnya, kemudian secara konsisten dan berkesinambungan. Nah, Lawang Kuning dalam hal ini adalah organisasi kemasyarakatan yang memang intens untuk
mengangkat harkat martabat orang Banjar, salah satunya melalui budaya, seni dan sebagainya. Hal terkecil adalah kita memberikan identitas kebanjaran kita melalui pakaian kan. Karena seperti beragama juga, orang beragama, nanti mungkin Ustadz Jen bisa lebih menjelaskan. Ketika kita ingin menumbuhkan cinta, menumbuhkan sayang, menumbuhkan keinginan untuk melestarikan, itu kan memulainya bukan dari orang lain, tetapi ibda bin nafsik, ya kan, memulai daripada diri sendiri. Betul. Itu dari niat yang kuat, memulai dari diri sendiri, sehingga kita bisa menularkan, bisa melanjutkan kepada keluarga kita, orang terdekat kita, lebih-lebih masyarakat Banjar. Itu sih sedikit pengantar dari saya. Berarti memang tidak mudah ya Bang ya. Tidak mudah. Tidak mudah, tentu adanya kerjasama dari orang-orang Harus. Banjar. Makanya tadi ada Laung Kuning Banjar. Betul. Perkumpulannya bahasanya seperti Bagian itu. daripada orang-orang yang cinta dan ingin budaya ini tetap terus ada, sehingga kita budaya ini kan terus berkembang nih, akulturasi budaya, dan itu dari zaman dahulu percampuran itu kan. Kalimantan ini kan banyak suku ya. Orang yang datang ke Kalimantan membawa budayanya sendiri, suku apa dan sebagainya ya kan, yang Jawa, yang Bugis, yang Madura, yang suku Padang dan sebagainya lah ya kan. Bhinneka Tunggal Ika lah. Itu kan membawa budayanya sendiri. Nah, kalau kita bukan mengkantor sih, sebenarnya akulturasi budaya itu sifatnya positif, iya kan? Betul. Dengan kemajuan itulah menjadikan kekayaan bangsa Indonesia ini ya kan, dari yang berbeda-beda menjadi Indonesia yang kaya akan budaya. Tapi sebagai orang lokal, jangan sampai kontaminasi baik itu akulturasi budaya yang sifat positif atau asimilasi yang bahkan mungkin bisa menghilangkan budaya asal itu terjadi. Itu kita sayangkan ya kan, betapa kayanya gitu loh, betapa sayangnya ketika orang Banjar kehilangan identitas, ketika orang Banjar enggak tahu bahasa Banjar, tahunya mungkin bahasa Korea, bahasa luar negeri, atau lo gua kan, dan sebagainya kan. Itu yang kita sayangkan, yang kita tidak diinginkan. Tapi itu sebenarnya proses sudah berjalan, pemerintah sudah luar biasa tuh, perda-perda ya kan, yang untuk tentang budaya, kemudian DPRD. Selain itu beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kesenian yang luar biasa yang tetap menelurkan karya-karyanya ya kan, ada yang melalui lagu, Anang Ardiansah, maestro-maestro yang luar biasa lah. Betul. Sudah berjalan. Nah, kami menjaga kontinuitas, kami menjaga eksistensi itu, bukan hanya Laung Kuning sebenarnya, iya kan? Bukan hanya Laung Kuning, tapi kami menjadi bagian daripada orang-orang yang mencintai budaya Banjar dan menjadi orang-orang yang tetap komitmen untuk tetap melestarikan budaya itu. Itu. Terima kasih. Oke, kalau bergeser dari Banjarbaru ke Tanah Laut itu seperti apa? Di Tanah Laut kan banyak lah Bang kira-kira di Tanah Laut tuh orang-orang Banjar. Di Tanah Laut memang secara prosentasi memang banyak dari luar suku lah, karena memang persebaran ya dari baik dari Jawa dan lain sebagainya. Cuma kebanjaran itu sendiri banyak di Tanah Laut, apalagi kemudian dengan hadirnya Laung Kuning itu akan semakin nampak dan semakin kita percaya diri menampakkan kebanjaran kita. Terkadang memang ini jadi kritik, banyak autokritik kepada kita sendiri. Kita ini terkadang malu, supan enggak lah, bahannya supan mengaku kita ini orang Banjar. Padahal Banjar itu sendiri mempunyai budaya, seni, tingkah laku, adab nang tinggi. Betul. Dan terlebih lagi kita orang Banjar ini kada akan bahnya bisa dilepaskan dengan agama. Bahkan ketika misalnya nih kita jalan banyak ke luar pulau atau kemanapun, kita ketika menyebut atau mengidentifikasi diri kita sebagai orang Banjar, biasanya apa yang dipadahkan? Alim, agamanya kuat dan sebagainya. Sopan. Ketika ada acara suruh baca doa. Itu. Artinya langsung disuruh orang, bahnya
duduk di tawing halat. Apa itu tawing halat? Nah, artinya kan memang dari segi budaya, Betul. khususnya budaya Banjar itu kadang akan terlepas dari napas-napas agama. Bahkan kita tahu sendiri sebelum Banjar ini mayoritas beragama Islam. Kita tahu memang sebelumnya ada Hindu, ada Buddha, bahkan animisme, dinamisme dan sebagainya. Tapi kemudian setelah Islam masuk, kemudian merata di masyarakat kita, hampir kita katakan jarang sekali ada orang Banjar yang memeluk selain agama Islam. Ini Masya Allah subhanallah, bahanya mungkin kita sangat-sangat berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita, Pangeran Suryansa, Khatib Dayan dan lain sebagainya yang membuka ruang banyak untuk kita orang Banjar menikmati atau kemudian sampainya dakwah Islam ke tanah Banjar kita. Dan kita saat ini merasakan bahwa orang-orang Banjar ini termasuk bisa dikatakan orang-orang yang punya adab, punya etika, punya harkat, martabat dan budaya-budaya yang halus, budaya yang halus. Bahannya tidak menampilkan ujubillah min dzalik, bahkan biasanya lah kita di kampung-kampung tuh biasanya guru-guru kuntau nang hebat-hebat itu biasanya terkadang bahanya kadang mau menampilkan. Kenapa? Saking mungkin rendah hati tawadunya. Ulun aja lah dikisahkan gitu, dikisahkan arwah abah itu sebenarnya ahli kuntau. Tapi sampai sidin meninggal ulun kada pernah melihat sidin berkuntau. Tapi itu di sisi lain lah, di sisi lain. Nang memang ketika bicara tentang pelestarian, maka saat ini memang waktunya muncul kita yang bisa berkuntau, yang bisa bahannya bermadihin, munculkan terus supaya ini jangan sampai kita orang Banjar ini kehilangan jati diri, kehilangan bahannya identitas, bahasa dan lain-lain sebagainya. Kita aja lah kancak bahannya sering ulun berpenderan atau bincang-bincang dengan anak-anak muda saat ini. Terkadang bahasanya sendiri ya tadi apa itu artinya segaul. Artinya gini, kita di studio ini aja lah bahannya mungkin ketika ada mengucapkan taku sasai aja apa artinya ayo taku sasai ya apa belum nang lain-lain. Nah itu kan akhirnya insya Allah menjadi kritik bagi kita sendiri untuk lebih bahannya menimba atau menggali lagi pengetahuan tentang budaya kita, yaitu budaya Banjar, dan melestarikannya insya Allah. Amin ya. Oke, dari tanah laut sudah. Banjar. Dari Banjarmasin. Gimana nih Bang, setelah melihat beraneka ragam kesenian kebudayaan yang memang sudah sering ditampilkan di Banjarmasin, bahkan di Banjarbaru juga, tanah laut juga. Tapi kalau dari Banjarmasin gimana tuh tanggapan Bang Irsa? Baik, Rizky, luar biasa nih. Tadi aku pas mendengar dari Ketua DPC Banjarmasin, Ketua DPC Tanah Laut, luar biasa pemaparannya. Nah, lalu berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh DPC Banjarmasin, sampai saat ini kami tetap terus konsisten sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPC Banjarbaru tadi kan, bagaimana komitmen kita, konsistensi kita dalam menjaga adat, kesenian dan kebudayaan. Betul. Nah, jadi kebetulan Banjarmasin ini kan di waktu yang lalu menjadi ibu kota provinsi. Nah, sehingga pusat pemerintahan dan lain sebagainya macam kan saat ini lebih banyak di Banjarmasin. Nah, sehingga acara-acara, kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan pemerintah, kegiatan sosial dan lain sebagainya macam, nah Lawang Kuning turut hadir di situ. Rizky turut hadir di situ memperkenalkan, jadi memperkenalkan adat, kebudayaan, terus termasuk pakaian-pakaian kita. Nah, jadi kita belaung dan lain sebagainya macam. Nah, alhamdulillah itu disambut baik oleh baik itu pemerintah kota, dari kepolisian, dari TNI. Nah, alhamdulillah ini disambut baik. Jadi memang cara-cara kita, upaya-upaya kita dalam mempertahankan dan menjaga konsistensi ini memang sangat dibutuhkan, dan kami berharap bukan hanya kami di Lawang Kuning akan tetapi para pegiat seni yang lainnya, terus
para pemangku kepentingan lainnya juga bisa turut serta dalam menjaga dan mempertahankan adat dan kebudayaan Banjar ini. Nah, seperti yang kemarin itu kan bagus sekali tuh. Jadi Taman Budaya itu memiliki kegiatan tahunan, Rizky. Jadi di sela kegiatan tahunannya itu mereka memanggil seluruh adat-adat, kebudayaan, suku-suku dan lainnya untuk turut serta hadir dalam kegiatan, baik itu kegiatan pawai maupun kegiatan adat dan kebudayaannya. Betul. Nah, jadi Lawang Kuning juga turut serta kemarin pada saat kegiatan itu kita menampilkan kegiatan kuntau, terus juga dari adat dan suku yang lain juga menampilkan beberapa kegiatan lainnya seperti menari dan lain sebagainya macam. Wah, itu ramai sekali kemarin itu. Nah inilah. Jadi disinilah ruang-ruang yang dibuka oleh pemerintah, ruang-ruang yang dibuka oleh para pemangku kepentingan, para pegiat seni lainnya untuk bisa masuk, hadir dan mempertahankan ini loh kebudayaan Banjar, ini loh adat istiadat Banjar, ini loh pakaian orang Banjar, nah seperti itu. Ya, dan tentunya sejauh ini semuanya tentu ada peran dari anak muda juga ya Bang lah. Betul. Sebagai ibaratnya memberikan edukasi juga ke kawan-kawannya, ini loh budaya kita, budaya Banjar, boleh itu di-share di media sosial. Kan sekarang lebih aktif di media sosial ya Bang ya, kayak seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Tentu peran media sosial kalau digunakan dengan bijak kayaknya akan membantu deh, budaya Banjarnya akan semakin terangkat seperti itu. Tidak bisa dipungkiri saat ini kita hidup di dua alam, Ki. Ya. Alam nyata dan alam maya. Nah, jadi kita harus menjaga keseimbangan konsisten kita di dua alam ini tadi. Belum kira tadi di laut, belum di darat. Oke Bang, tahan dulu, ini ada telepon dari pendengar kita. Kita akan angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bang Herman ya. Ya, selamat besokan sama abang tadi nah. Bang Herman Banjarbaru nih kan? Iya, dia punya baru. Oh ya, silakan. Ajukan pertanyaan pian maksudnya. Ini tentang budaya kuntau kita ya loh. Ya, banyak semuanya sih. Budaya Banjar intinya. Pertama kan kuntau ya lo kan kita kan masuk kan aja penyuka kuntau juga kan. Betul. Banyak silat ya juga ya lo. Lanjut Bang. Ini masih berlanjut dulu kalau lah. Ini masih. Tentang budaya kuntau ini kan lebih semarak lagi ya lo. Terus sempat juga kita turun di taman Banjarbaru tuh. Ya. Ya bisa aja sedikit lah ada silat sana. Perguruan apa pian Bang? Nih, ayo kam. Nih kak. Nggih. Akan ada judulnya Bang. Kalau kawan sini Bang apa tuh? Yang gambar harimau tuh nah. Oh, Hasim Harimau. Nggih. Hasim Harimau aliran dari Brabai. Nggih ya. Tapi ulun Bang bangkoy Bang anak bisanya sedikit. Oh, nggih bagus saja. Ulun suah juga hari belajar bangkoy. Kalau abah ulun tuh Bang hidin kandangan kan silatnya hidin tuh. Nah, sama ulun dari sana juga. Ulun jasa datu kandangan. Inggih sama inggih. Kemudian ulun belajar juga bangkoy. Iya inggih. Abah ulun tuh di kandangan sih belajarnya. Apa orang nyebutnya banyak silat jagau kayak itu gelarnya. Nggih, kuntau jagau karena kalau dari hulu sungai kan orang menyambatnya kuntau jagau. Langkah jagau ya. Oke. Nggih. Mudahan pian lebihan lagi ya lo kan akan tempat lagi ya lo. Amin. Amin. Hadir kan akan dia Banjarbaru kan. Amin. Ya itu aja, makasih dulu. Oke, sama-sama Bang Herman. Bang Herman berkisah aja bahwa Sidin pernah coba main kuntau aja Sidin lah. Pegiat juga lah. Pegiat juga, inggi. Kau kan ini bersaing lawan buan Lawang Kuning Banjar. Bersinergi. Bersinergi, betul, bukan bersaing, bersinergi. Baik, ada telepon lagi selanjutnya di 0511325262. Assalamualaikum. Nah, terputus tadi ada lagi ya. Baik, pendengar sembari menunggu kita break dulu Bang Lah, nanti kita akan ngobrol lagi. Kita kasih yang spesial karena hadir dari Banjarbaru, kita kasih ke Banjarbaru bersama Jeb Banjar. Terima kasih.
Banjarbaru. Keluarganya ramah, siap menjamu. Belajaran ke rumah guru, minta doakan lawan kuitan. Kada jarak ke Banjarbaru, wisatanya rami, maulah kerindangan. Pastikan channel kamu hanya di Pro4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4 Suara Budaya Banjar. Ya baik pendengar Pro4 Banjarmasin Suara Budaya Banjar ya, masih bersama kami di Panderan Beisukan dan masih bersama teman-teman dari Lawang Kuning Banjar. Sebenarnya banyak yang hadir di sinilah, ibaratnya satu studio tuh ada 100 orang. Tapi karena cuma 3 mikrofon, jadi kita sediakan 3 narasumber aja. Untuk hari ini masih membahas tentang upaya mempertahankan budaya, kesenian dan orang Banjar di tengah marak-maraknya budaya-budaya luar yang masuk dan internet juga semakin lancar. Terus anak-anak muda sering terhipnotis dengan budaya-budaya luar. Tapi nanti kita akan minta tanggapan langsung dari DPC Banjarbaru, Banjarmasin, Tanah Laut juga seperti apa. Kayak apa sih trik and tipsnya ya untuk mempertahankan khususnya bagi kaula kita anak-anak muda. Ini ada telepon, kita angkat lagi. Izin Bang Lah, kita angkat teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ki. Silahkan, dari siapa di mana? Abah Supian Ki, Pelehari. Abah Supian Pelehari, silahkan Abah Supian. Pelehari hujan Ki enak. Jadi mempertahankan budaya Banjar. Ulun dari segi bahasa dulu lah. Kadang-kadang kan kalau di Pelehari ini kan masih banyak yang menuturkan Unda Nyawa tuh. Kayak di Takisung, Panipatan itu masih banyak penutur unda-unda Nyawa. Walaupun kadang-kadang dikatakan itu kasar. Bagi kita itu kata-kata itu memang sudah kultur budaya orang di pesisir itu memang unda Nyawa itu terbiasa. Memang kalau kita sesama orang tua, memang kita masih baulun. Tapi kalau kita sebaya kan unda Jawa itu sudah biasa itu. Kadang-kadang orang dipadakan kasar, menurut aku tuh biasa aja lah. Terus yang kedua kita memandang dari segi masakan atau makanan. Itu banyak sekali anak-anak muda kita yang sudah tidak mengenal lagi makanan asli orang Banjar. Nah di keluarga aku sendiri itu Ki, pernah kejadian. Aku kan nukar laksa Ki. Kayaknya anakku tuh bertakon, mie apa ini Bah Jar? Laksa aja leh. Pada laksa ini kok padakannya mie tahunya di mie aja. Tapi kuahnya kayak kuah lontong lah. Nah, jadi bertakon mie apa ini Bah Jar? Jadi kita ini laksa, mengenalnya laksa. Nah, disitulah kita berpikir kalau kita kadang mengenalkan apa jadinya anak-anak kita kadang mengenal lagi makanan kita orang Banjar. Betul. Nah mungkin itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gimana tuh Bang tanggapannya, lebih tepatnya di anak-anak muda lagi Bang lah nang kada kenal dengan masakan Banjar, wadah-wadah Banjar, terus bahasa tadi, penggunaan bahasa nang kasar, baik itu lawan orang tua ataupun teman sebaya. Silakan. Ayo, karena menyangkut Pelehari ya. Langsung lawan orangnya lah. Yang Banjarbaru biar ulun kayaknya.
amun pian uang pelai hade ulun tabeniau. Jadi memang disebutakan tadi itu pesisir itu memang daerah ulun. Jadi memang penggunaan bahasa Nyawa Unda itu terutama untuk kekawanan sebaya, kawanan sekedudukan lah, base dan sebagainya, itu hal-hal yang biasa sebenarnya Unda Nyawa itu. Dan kita tahu kalau lah bahwasannya kita Banjar ini memang dari bahasa aja itu kan memang beda. Khususnya misalnya kami pesisir itu mengenal bahasa Unda Nyawa dan huruf konsonan itu pun lengkap. Nah, beda dengan dasanak kita yang ada di hulu sungai. Misalnya kami menyambat botol tuh kawan menyambat botol. Nah, kekawanan di sana di hulu sungai biasanya menyambat botol karena ada di antaranya kadang menyebut terkait dialeknya. Dialek sebenarnya. Nah, kawan juga mungkin di sana itu di antara ciri biasanya uang pesisir itu penderannya gancang, bukan gancang dalam artian sombong lah, nyaring suaranya karena mungkin dipengaruhi juga dan dipengaruhi oleh demografis alam. Nah, karena kan amun di pantai ini itu di angin kencang, amunnya gemet bepender bahannya kayak berarti sama pian kayak keluarga lah orang Kuin Jar. Nyaring tuh Pak gancang maksudnya tuh nyaring suaranya pandir. Memang suaranya. Jadi kayak berkelahi di rumah. Nah, besar kurang lebih kayak itu. Dan juga memang ada karakter antara Banjar Kuala dengan Banjar Hulu lah, Banjar Hulu yang membedakan. Biasanya juga pun bahnya nang ulun lihat bahnya di hulu sungai ini sangat-sangat berkembang mudah untuk pengembangan seni budaya, memunculkan seni-seni budaya. Amun di pantai ada tapi jarang, entah karena memang struktur alamnya, karena kan biasanya uang seni itu ketika dalam keheningan, dalam keadaan sunyi itu akan lebih mudah untuk memunculkan inspirasi ide gagasan dan sebagainya. Kalaunya di daerah pesisir mungkin ya disibukkan dengan situasi alam dan lain sebagainya, walaupun ya kita tahu banyak ada di daerah kami itu nyarannya di daerah ganggang dalam itu ada nyarannya kurung-kurung jenis jenis seni yang biasanya pas waktu buahnya hendak betanam sawah, betanam padi, terusnya memainkan alat musik. Yang ditumbuk-tumbuk tuh ya. Kurung-kurung. Ada juga di daerah Kandangan Baru itu badamuluk. Badamuluk. Sejenis mamanda. Sejenis mamanda. Sekarang ini oleh kita kontakkan dengan pembakalnya atau kepala desanya, sekarang sudah dibangun lagi karena ada bantuan dari pemerintah untuk alat dan sebagainya. Mudah-mudahan makanya kita berharap amunnya kadang kita siapa lagi. Kita sebagai orang Banjar maka bahannya berkepentingan atau kemudian harus menimbulkan rasa peduli terhadap kebudayaan Banjar, karena kalau tidak ada yang peduli ya akan hilang dengan sendirinya, terlebih lagi di tengah gempuran budaya-budaya lain. Walaupun lah kita orang Banjar jangan anti dengan budaya lain atau suku dan lain sebagainya. Justru itu kalau kita dalam rangkai kebinekaan, dalam bangkai keindonesiaan ya Bhinneka Tunggal Ika. Hanya berbeda-beda tetap dalam kesatuan. Justru itu insya Allah juga akan memperkaya bahannya pengetahuan kita terhadap budaya lain. Tapi ingat, kita adalah uang Banjar, maka lebih berhak kemudian misalnya lebih pantas bagi kita untuk menampilkan ya kita orang Banjar, menjunjung tinggi orang Banjar, baik dari segi bahasanya kah, atau dari budayanya kah, atau seni dan sebagainya. Kan rasanya cukup dulu mungkin ke kawan laksanakan. Tapi kalau bahasa tadi memang benar Pang, kan biasanya pun biasa berkawanan di Banjar loh, maksudnya tuh bila umpat kuit di kampung di rantau biasanya belum tuh kancak tersambat undan ke sini julun. Jadi
kawan-kawan di sana tuh kayak rasa bingung kok unda nyawa ya kan biasanya ulun bepian aku ikam gitu. Aku ikam gitu rasa janggal di kawan-kawan di sana gitu. Nah, jadi ulun memutuskan untuk kada pulang kampung. Karena ulun kayak kada bisi kawan, karena kebiasaan di Banjar kan unda nyawa nih berkawanan. Karena belum terbiasa aja bahasa yang bahasa Banjar yang pahuluan seperti itu. Gimana Bang untuk tanggapan dari DPC Banjarbaru? Siap, terima kasih. Bahasa, makanan, kesenian dan sebagainya itu kan merupakan kekayaan yang sungguh luar biasa daripada suku kita Banjar. Perbedaan itu kan wajar karena perbedaan geografis, letak dan sebagainya. Makanya Banjar Pahuluan dengan Banjar Kuala ada perbedaan tapi tidak terlalu signifikan juga. Karena seperti di awal tadi ada penyampaian bahwa budaya Banjar ini kental dengan budaya Islam sehingga adab orang Banjar dengan bagaimana yang tua menyayangi yang muda, bagaimana yang muda menghormati, makanya inggih pun dan sebagainya, ulun pian dan sebagainya ya kan. Bang Herman pun tadi menyampaikan yang di Pelai Hari bahwa bahasa unda nyawa itu kan bahasa pantaran lah ya kan. Betul. Bahasa orang-orang yang seumuran. Ketika kita menghadapi orang-orang yang lebih tua tentu kita memiliki adab. Dan itu sebenarnya yang kita tumbuhkan dari individu-individu Banjar kepada anak-anak kita. Makanya saya bilang mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari keluarga kita. Bagaimana kita mengajarkan nak pian hendak kemana dan sebagainya. Walaupun anak tadi kan kecil nih, harusnya ikam atau kamu atau dan sebagainya. Tapi kita karena mendidik kan, nak pian jangan duduk di situ. Karena kita ingin mengajarkan kepada anak tadi bahwa oh bu pian nih. Ya, jadi umpat jual pas ganalnya. Pendidikan seperti itu yang saya maksud bahwa kita harus memulainya daripada diri kita sendiri, dari keluarga dan orang-orang terdekat. Nah, kemudian mengenai masakan, salah satu bagian daripada melestarikan itu sekarang kan dunia yang terbuka sangat luas. Internet, jaringan bukan hanya 24 jam, kalau boleh dikatakan 28 jam lah. Kita dengan hari-hari dengan gadget dengan dunia yang luar biasa sehingga waktunya untuk individu-individu Banjar, kami pun juga di Longkan ini ya kita share lah. Oh ini nah wajib, oh ini loh kelelepon, oh ini loh tapai dan sebagainya kan. Mandai juga iwak mandai ya batisnya banyak. Batisnya banyak. Inggih. Kadang kalau di hulu sungai mungkin hal seperti itu tidak terlalu sukar, tidak hal yang ini karena memang jajanan hari-hari kan. Tapi ketika ada di perkotaan kemudian orang-orang Banjar yang merantau, kan orang Banjar ini kan orang yang perantau kan, yang ada di Sumatera, di Jawa, bahkan di Malaysia atau Brunei, mungkin yang seperti itu yang mungkin kadang agak terkendala lah ya, mereka tidak menemukan wadai-wadai yang seperti itu dan merindukan dan merindukan. Apalagi beras Banjar kan berbeda dengan beras Jawa. Biasanya apalagi orang yang kuliah di luar Pulau Kalimantan tuh biasanya minta kirimi beras malah jar beras Banjar jar lawan mandainya tadi iwak padi ya kan, pakasam dan sebagainya. Sebenarnya ya itulah bagian daripada kekayaan suku Banjar. Nah, dengan abang siapa tadi yang di Banjarbaru? Abah Supian. Luar biasa, ulun dari kami dari Lawang Kuning juga apresiasi bahwa beliau pun adalah praktisi lah, boleh dikatakan orang yang mencintai Kuntau. Sebenarnya Kuntau begini, bela diri ini kan sudah beragam ya. Dan yang masuk di Kalimantan khususnya Banjar itu juga luar biasa. Bela diri dari luar pulau bahkan luar negeri, karate, taekwondo, kemudian silat yang dari luar pulau. Nah, tapi kita tidak membatasi, silahkan orang Banjar ingin mempelajari bela diri itu tidak masalah. Tapi kami pun mengajak, kami pun menghimbau, kami pun mengingatkan bahwa kita orang Banjar itu memiliki salah satu bela diri tradisional yang disebut Kuntau. Khas Banjar ya. Khas Banjar. Betul. Ini yang jangan sampai hanya pada generasi terdahulu adanya. Tapi kita selalu berharap itu
terus ada dan berkesinambungan. Saya termasuk orang-orang dan beberapa teman-teman yang lain. Kami mengajarkan, kami belajar dan kami mengajarkan itu kepada anggota Lawang Kuning, kepada orang yang di luar Lawang Kuning yang ingin belajar. Kenapa? Ketika kalau di hulu sungai pun ya, kuntau ini udah familiar. Betul. Familiar ya kan, karena memang praktisinya banyak luar biasa. Dan seperti yang tadi juga disampaikan bahwa beliau aliran kuntau Jagau, terkenalnya kuntau Jagau karena dia langkahnya terbuka. Dan berarti beda-beda ya Moya tiap benar. Kayak menantang. Hulu Barabai misalnya Hulu Sulawesi Tengah terkenal dia dengan Hasim Harimau alirannya. Kalau Bangkuy itu gimana tuh Bang? Bangkuy itu di Kalimantan Selatan ini sebenarnya ada, tapi yang lebih terkenal itu Bangkuy ini daerah Kalimantan Tengah. Bangkuy ini kan permainan rendah kalau bahasa ini. Kalau bahasa ini mungkin kalau silat dia silat kera atau kungfu kera lah ya kan, karena mengadopsi gaya-gaya Bangkuy. Nah itu memang lebih populernya di Kalimantan Tengah, tapi di Banjar pun ada gitu loh. Entah mungkin dulunya orang yang belajar ke Kalimantan Tengah dan sebagainya, bisa jadi ya kan, karena Kalimantan Tengah, Banjar dan sebagainya dulu kan Kalimantan ini hanya satu gitu loh. Nah kalau ciri khas seperti itu, kemudian Barabai, kemudian Kandangan ada desa Datunya, kemudian di Rantau Angkir dan sebagainya. Banjar-Banjar Kuala itu juga ada kuntau tersendiri, ciri khas tersendiri, itu juga bagian dari kekayaan. Ada orang yang mengatakan begini, belajar kuntau untuk jaga diri. Sebenarnya kalau saya pribadi bukan seperti itu. Menjaga diri ya kita menjaga adab, iya kan? Kita menjaga pemandiran, kita menjaga kelakuan, iya kan? Kita menjaga bagaimana etika kita dengan orang lain. Seperti itu harusnya kita menjaga diri ya kan? Nah, ketika berhubungan atau bersinggungan dengan hal-hal yang memang kita harus membela diri, baru pakai kuntau. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi jaga dirinya memakai adab, bela dirinya memakai kuntau. Keren tuh kata-katanya. Nah teman-teman bisa diolah status ya. Oke, baik Bang, ini sebenarnya ada telepon lagi ya, tapi karena waktu kita juga sudah mau habis, mohon maaf buat pendengar kita dan sama perompat yang nelpon hari ini. Ada Acil Ratu, mungkin juga ada di belakangnya lagi ya yang belum bisa kita angkat hari ini. Dan Rizky mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman dari Lawang Kuning Banjar yang solid sekali untuk mendengarkan kita di kanal YouTube kita di RRI Perompat Banjarmasin. Banyak sekali komentar-komentarnya. Jarsidin terkumpul buhan ketua aja, sehat selalu buhan pen seberataan, amin. Hidup Banjar akad bading sanakan, amin. Baik Bang, terima kasih banyak kehadirannya karena waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak Bang Irsa, Ketua DPC Banjarmasin, Bang Haris, Ketua DPC Banjarbaru, Bang Zainal, Ketua DPC Tanah Laut. Mudah-mudahan buhan pen seberataan semakin solid, semakin rakat bading sanakan, semakin banyak lagi yang hadir di studio, baik itu perwakilan dari DPC manapun. Berlan Bang Lah sekali lagi, panjang umur, sehat selalu. Terima kasih. Oke, bolehkah ada hendak beracaraan tanggal 18 banyak undangan di Pantai Tabania, insyaallah tanggal 18 Agustus ini hari Ahad itu ada acara budaya yang dilaksanakan oleh DPC Tanah Laut, acara Batapung Tawar, Kuntau lawan Madihin. Nah mudah-mudahan buhan nang mendengar kawahdiran selajur kita refreshing ke Pantai Tabania. Betul. Terima kasih. Selajur refreshing, selajur berbudaya Banjar. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi pendengar. Satu lagu terakhir spesial buat Bang Zainal dari Tanah Laut bersama Karin PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.